Halo Sobat Kepo, jumpa lagi dengan gue Ageng di channel kita hari ini, tentunya di program Jasuke, jangan suka kepo. Budaya Indonesia yang banyak dan beraneka ragam ternyata bikin negara lain mengagumi Indonesia. Entah itu suka dengan budaya tariannya, makanannya, ya pokoknya dan lain sebagainya. Dalam episode kali ini gue mau membahas apa sih yang bikin negara-negara itu, khususnya Rusia, suka banget sama budaya milik Indonesia. Nah, berikut adalah fakta-fakta yang terjadi yang mengisyaratkan pada kita bahwa bangsa Rusia itu cinta sekali dengan budaya Indonesia. Nice. Pada 25 Mei 2019 di Ivanovo, tim kesenian KBRI Moskow ternyata ikut memeriahkan hari jadi kota Ivanovo ke-148 tahun. Dan negara Indonesia menjadi satu-satunya negara yang diundang dalam perhelatan acara akbar tersebut. Tim yang dipimpin langsung oleh M. Wahid Supriyadi, Duta Besar RI untuk Federasi Rusia itu, menampilkan berbagai pertunjukan seperti gamelan, tari-tarian, dan lokakarya tari ya. Gak cuma itu, acara ini juga dibarengi dengan pentas kesenian lokal Rusia. Saat pertunjukan gamelan dari Indonesia dimulai, banyak banget masyarakat Rusia yang tertarik dan menyaksikan acara itu. Hal itu gak lain karena uniknya alat-alat musik yang digunakan dalam membentuk sebuah orkestra. Ketertarikan masyarakat di sana juga makin heboh saat muncul dua pesinden berkewarganegaraan Rusia bernama Yulia Rizhaya dan Anna Zikhareva yang menyanyikan beberapa lagu seperti Selendang Biru, Simpang 5, Ocho Diploroki, Ayun-Ayun, dan Kuyo Pokui. Bahkan gamelan dadali binaan KBRI Moskow Asuhan Trikoyo itu didapuk untuk mengiringi acara fashion show yang menampilkan karya desainer lokal. Kalau mengutip dari apa yang dikabarkan oleh situs resminya kemlu.go.id, acara Dirgahayu itu semakin meriah saat penampilan tarian dari berbagai daerah Indonesia mulai dipertunjukkan di sana. Beberapa tarian itu adalah tari Tifa dari NTT, tari Incling Jangget dari Jateng, tari Enggang dari Kaltim, tari Piring dari Sumbar, tari golek kayaknya Tinembe dari Jogja, dan juga tarian-tarian lainnya. Pengunjung di sana makin antusias menyaksikan pertunjukan gamelan yang belum pernah dilihat mereka sebelumnya. Saking cintanya, beberapa pengunjung bahkan menyempatkan untuk ambil foto selfie bareng tim kesenian KBRI Moskow yang secara keseluruhan adalah warga negara Rusia. Kemudian budaya orang Indonesia yang terkenal karena suka makan pedas juga ternyata disukai sama orang-orang Rusia. Pada tanggal 6 hingga 9 Desember 2017 lalu, berbagai sajian kuliner masakan Indonesia disajikan di acara Pekan Kuliner Indonesia di restoran Buloshnaya di Moskow. Di antara banyak masakan yang disajikan itu, ternyata orang Rusia suka dengan sambal khas Indonesia yang memiliki cita rasa pedas. Emang ya, sambal tuh menjadi ikon kuliner juga cuy. Nice. Deputi Menteri Luar Negeri Federasi Rusia bernama Alexander Apankin dan wali kota Star City dari kota Kosmonot juga ikut menikmati sajian masakan Indonesia, termasuk makanan yang disajikan dengan sambal. Hal unik yang terjadi di acara itu, menurut penuturan M. Wahid Supriyadi, Dubes RI untuk Federasi Rusia dan Republik Belarus bilang bahwa orang-orang Rusia tuh mengambil lebih banyak sambal dari apa yang saya ambil. Padahal saya sudah mengingatkan sambal itu pedas cuy. Lebih pedas dari orang-orang yang julid ya. Anehnya wali kota Star City yang belum pernah sama sekali berkunjung ke Indonesia seakan tidak merasakan pedas sama sekali cuy saat menikmati sambal. Terus mengutip dari apa yang ditulis oleh antaranews.com, seorang warga Rusia bernama Olga Merkulova bilang bahwa ini sangat menyenangkan. Saya menyaksikan penampilan tarian Indonesia yang bagus sekali. Saya akan ke Indonesia tahun depan. Dia bilang gitu ya. Hal itu diungkapkan warga Rusia setelah mencicipi sajian nasi goreng, sate ayam, dan pisang goreng di acara tersebut. Hal ini membuktikan gak butuh waktu lama untuk warga Rusia mencintai Indonesia, entah dari penampilan tari-tariannya ataupun dari sajian kulinernya. Jika orang Rusia suka dengan budaya Indonesia dan juga kulineran khas Indonesia, ternyata orang Rusia juga suka dengan destinasi-destinasi wisata yang ada di Indonesia. Seperti yang diungkapkan oleh Dubes RI untuk Rusia, menurutnya wisatawan mancanegara, khususnya Rusia, itu cenderung lebih menyukai wisata bahari alias laut. Kenapa orang Rusia suka dengan destinasi laut yang ada di Indonesia? Menurut Dubes RI lagi, katanya karena orang-orang Rusia itu tinggal di kawasan landlocked, di mana bagian utara terlalu dingin dan bagian selatan terlalu jauh. Sehingga orang-orang Rusia tuh jadi penasaran dengan destinasi laut yang banyak di Indonesia. Semua fakta-fakta yang gue sebutin ini udah bikin kita yakin kalau budaya Indonesia emang bisa bikin orang lain jatuh cinta. Dan udah
seharusnya banget kita tuh bangga akan apa yang kita miliki di negeri tercinta ini cuy. Nah anyway, di bulan Februari kemarin dalam rangka memperingati 73 tahun hubungan diplomatik antara RI dan Rusia, KBRI Moskow ini bikin kerjasama dengan mengikut sertakan lembaga kayak Friendship Society with Indonesia, FSI, untuk bikin gelaran pentas seni budaya bertajuk Persahabatan Indonesia-Rusia. Dalam acara yang berlangsung di Atrium Gostiny Dvor itu ditampilkan kolaborasi seni budaya kedua negara. Kayak tarian Indonesia yang dibawain oleh Sanggar Tari Kirana Nusantara Dance dan tarian Rusia yang dibawakan oleh Moscow City Creative Group Folk Ensemble. Waduh, ribet lagi aja namanya. Terus selain pentas seni untuk menunjukkan persahabatan yang erat antara Indonesia dan Rusia, di sana juga ternyata dipajang sekitar 15 foto-foto arsip yang menampilkan korespondensi pejabat Uni Soviet dan Republik Indonesia mengenai pengakuan kedaulatan Indonesia dan pembukaan hubungan diplomatik dua negara. Semua arsip yang dipajang itu seakan merefleksikan perjalanan hubungan diplomatik yang panjang ya antar dua negara semenjak era Soekarno sampai era pemerintahan Presiden Joko Widodo. Sampai sini gue yakin kalau orang Rusia aja bisa jatuh cinta sama budaya Indonesia, bisa dipastikan orang-orang dari negara lain pun juga mudah jatuh cinta sama budaya kita. Dan tentunya hal itu harus bikin kita makin jatuh cinta lagi sama Indonesia ini, bos. Ya kan? Menurut lo, apa aja yang bikin negara lain tuh jatuh cinta sama budaya kita? Kayak misalnya selain tari-tarian, selain makanan, coba apalagi? Apakah karena budaya orang kita yang doyan main sosmed juga? Please komen di bawah dan sampai ketemu di episode berikutnya. Jasuke, jangan suka kepo.